Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengisi grafina oksida melalui campuran polimer PVC atau PVDF menggunakan teknik ablasi laser. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Farida Riko Febrianti, yang kedua Anissa Nur Hasanah, yang ketiga Lisa Soleha Tursitasari, yang keempat Bebi Yana Fitri Kusuma. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir simpulan. Pada poin pertama yaitu pendahuluan, kita akan membahas latar belakang, permasalahan, dan juga tujuan. Pada latar belakang ini diawali dengan terapi konvensional yang dirasa tidak efektif karena kemampuan penyembuhan diri sangat lemah pada sistem syaraf. Oleh karena itu, perlu solusi alternatif berdasarkan teknologi rekayasa jaringan. Pada mulanya, bahan piezoelektrik digunakan sebagai komposisi yang berfungsi untuk mengubah gerak tematik menjadi tenaga listrik. Bahan piezoelektrik telah mendapat perhatian besar karena pemanfaatannya dalam pemanenan energi dan sensor nano. Dua jenis bahan yang digunakan untuk pemanfaatan piezoelektrik adalah keramik piezoelektrik dan polimer ferroelektrik. Namun karena kepadatan keramik yang besar dan massa yang berat, maka keramik piezoelektrik tidak sesuai untuk aplikasi portable dan ringan, sehingga dipilih polimer ferroelektrik yang memiliki stabilitas kimia tinggi, fleksibilitas, biaya rendah, pemrosesan yang sederhana, dan biokompatibilitas. PDF memiliki kelebihan berupa kekuatan akan kerusakan dan ringan. Namun PVDF memiliki kelemahan berupa sifat yang hidrofobik. Hal ini menyebabkan kinerja PVDF dirasa kurang efektif sehingga diperkenalkan PVC. PVC termasuk dalam polimer termoplastik dengan ketahanan baik terhadap kebakaran karena adanya kandungan klorin yang lebih besar dibandingkan dengan karbon. Hal inilah yang menyebabkan PVDF dicampur dengan PVC dapat diteliti secara intensif untuk teknologi pemisahan gas. Penggabungan pengisi ke dalam campuran polimer GO dapat meningkatkan konduktivitas listrik. GO memiliki biokompatibilitas baik, sifat mekanik tinggi, luas permukaan besar dan ringan. Karena GO memiliki struktur dimensi dengan sp2 hibridisasi. Oleh karena itu, GO mampu mengontrol perilaku pengotor dari film polimer, sehingga pengisi GO dalam PVC atau PVDF mampu meningkatkan stabilitas termal dan kimia. Permasalahan yang akan kita bahas yaitu bagaimana penggabungan nanopartikel GO dalam larutan campuran polimer PVC atau PVDF dengan menggunakan teknik ablasi laser pada film yang dicor secara fisikokimia pada gambaran perkembangan morfologi, stabilitas termal, dan juga perilaku kelistrikan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggabungan nanopartikel GO dalam larutan campuran polimer PVC atau PVDF dengan menggunakan teknik ablasi laser pada film yang dicor secara fisikokimia. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka yang akan kita bahas yaitu PVC, GO, PVDF, penyembuhan luka, XRD, termografimetri, FTIR, ablasi laser. Selanjutnya yaitu PVC atau polyvinyl klorida yang merupakan salah satu polimer termoplastik yang paling banyak digunakan. PVC memiliki struktur dasar C2CX dengan X adalah Cl yang memiliki sifat lebih keras dan lebih tahan terhadap larut atau cairan hidrokarbon. PVC merupakan polimer yang tingkat stabilitas termalnya rendah sehingga mudah terdegradasi. PVC dapat dihasilkan dari dua jenis bahan baku utama yaitu minyak bumi dan garam dapur atau NaCl. Minyak bumi diolah melalui proses pemecahan molekul yang disebut dengan cracking menjadi berbagai macam zat termasuk etilena. Sementara garam dapur diolah menjadi proses elektrolisis menjadi natrium hidroksida atau NaOH dan gas klorin Cl2. Etilena lalu direaksikan dengan gas klor membentuk etilena diklorida. Pada proses cracking, molekul etilena diklorida membentuk gas vinyl klorida serta asam klorida. Pada proses polimerisasi didapat molekul raksasa dengan rantai panjang polimer yang disebut dengan polyvinyl klorida. Selanjutnya yaitu grafena oksida atau GO.
Grafena oksida adalah salah satu lapisan atom karbon 2 dimensi yang atom-atomnya mengkristal dalam gizi sarang lebah. GO memiliki sifat mekanik yang sangat hebat, diantaranya yaitu ketangguhan tinggi, konduktivitas listrik yang sangat tinggi. Pada permukaan grafena terdapat gugus epoksi, karboksil, dan hidroksil yang aktivitasnya tinggi karena oksoanion oksigen yang dapat lepas dari inang yang menginduksi aktivitas bakteri. Selain itu, oksigen dapat meningkatkan hidrofilitas GO. PVDF atau polyvinylidin fluorida. PVDF ini merupakan material polimer yang memiliki sifat piezoelektrik, piroelektrik, dan ferroelektrik. PVDF ini memiliki sifat yaitu tidak mudah rapuh seperti material lead zirconet titanet atau PZT. Sifat lain dari material PVDF ini yaitu fleksibel dan mudah dibentuk. Sifat inilah yang menjadikan salah satu keunggulan dari material ini. Harga dari PVDF ini juga terjangkau sehingga menjadikan salah satu pilihan yang tepat untuk menggunakan material ini sebagai sensor. Selanjutnya yaitu penyembuhan luka. Penyembuhan atau penutupan luka ini berkembang mulai dari bahan alami atau sintesis dalam bentuk hidrogel, film hidrokoloid, kalsium alginat, dan foam. Proses penyembuhan luka ini melalui empafase hemostatis yang penanganannya dengan cara masing-masing. Penyembuhan luka ini dapat dilakukan dengan aplikasi biomedis menggunakan bahan-bahan seperti nanopartikel emas yang disintesis melalui teknik ablasi laser. Sinar X atau XRD. Sinar X ini merupakan suatu radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,1 nanometer yang lebih pendek dari panjang gelombang cahaya pendek sekitar 400-800 nanometer. Prinsip kerja dari sinar X ini yaitu ketika sinar X yang monokromatik jatuh pada sebuah kristal, maka sinar X akan dihamburkan ke segala arah. Namun karena ada keteraturan letak atom dalam kristal, ini mengakibatkan arah pada gelombang tertentu saja, gelombang hambur akan berinterferensi konstruktif dan lainnya akan berinterferensi destruktif. Difraksi dari sinar X yaitu dapat digunakan untuk menentukan ukuran kristal dengan fase tertentu. Berikut ini merupakan contoh gambar dari sinar X atau spektrum gelombang elektromagnetik. Dari gambar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa urutan frekuensi terbesar menuju frekuensi terkecil atau panjang gelombang terkecil menuju panjang gelombang terbesar yaitu dimulai dari sinar gamma, kemudian sinar X, sinar ultraviolet, sinar tampak, sinar inframerah, gelombang radar, gelombang TV, dan gelombang radio. Kemudian frekuensi cahaya yang terlihat dari yang kecil menuju yang besar yaitu dimulai dari cahaya merah, cahaya jingga, cahaya kuning, cahaya hijau, cahaya biru, cahaya nila, dan cahaya ungu. Besarnya rentang panjang gelombang yaitu pada gelombang radar sekitar 10 pangkat 10 Hz, sinar inframerah 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz, sinar ultraviolet 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz, sinar X 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz, dan sinar gamma 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz. Berikut ini merupakan contoh kurva dari hasil analisis termogravimetri. Kurva TG ini merupakan plot dari persen penurunan massa pada sumbu Y dan peningkatan temperatur pada sumbu X. Kurva TG ini dapat membantu menyatakan tingkat kemurnian sampel yang dianalisa dan menentukan transformasi dalam sampel dalam range temperatur spesifik. Selanjutnya yaitu FTIR. FTIR ini merupakan teknik spektroskopi inframerah yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kandungan gugus kompleks dalam suatu material, tetapi tidak dapat digunakan untuk menentukan unsur-unsur penyusunnya. FTIR ini juga dikategorikan dalam radiasi inframerah pertengah.
FTIR juga merupakan hasil interaksi antara senyawa-senyawa kimia dalam matriks sampel yang kompleks. Prinsip kerja dari FTIR itu terjadi interaksi antara energi dan materi. Inframerah yang melewati celah ke sampel, kemudian inframerah diserap oleh sampel dan lainnya ditransmisikan melalui permukaan sampel. Hingga sinar inframerah ini lolos ke detektor dan akan terukur oleh komputer sinyal yang dikirim dan direkam dalam bentuk puncak. Yang terakhir yaitu ablasi laser. Ablasi laser ini merupakan teknik yang canggih, yang cepat dan mudah yang dapat digunakan untuk mendispersikan nanopartikel GO melalui larutan yang mengandung campuran polimer PVC atau PVDF. Tujuan dari ablasi laser ini adalah untuk menggabungkan nanopartikel GO ke dalam film yang dicor. Ablasi laser ini dapat digunakan sebagai strategi yang baik untuk mengatasi hidrofilitas dan agregasi GO. Nah, keuntungan dari teknik ablasi laser ini yaitu seperti fabrikasi ini akan dilakukan dalam satu tembakan dan tidak ada bahan kimia beracun tambahan dengan kinerja dispersibilitas yang baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Metodologi penelitian dalam hal ini mencakup alat dan bahan serta prosedur penelitian. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu difraksi sinar X atau XRD, fasam, kontak statis, termografimetri, spektrofotometer FTIR, dan viabilitas sel. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PVDF MW 543.000 gram per mol, PVC MW 233.000 gram per mol, dimetilformamida sebagai pelarut, dan grafena oksida. Kemudian adalah prosedur penelitian. Preparasi. Pada preparasi digunakan teknik ablasi laser dengan ketentuan PVDF sebanyak 1 gram dilarutkan dalam 10 ml dimetilformamida. PVC sebanyak 1 gram dilarutkan dalam 10 ml dimetilformamida. Larutan dari PVC dan PVDF dibuat dengan perbandingan 1:1 yang dimasukkan selama 2 jam sampai homogin. Kemudian grafena oksida dimasukkan ke dalam gelas yang berisikan PVC-PVDF. Selanjutnya, sinar laser difokuskan secara tegak lurus pada grafena oksida dengan lensa yang panjang fokusnya 10 cm untuk memungkinkan ablasi laser pada permukaan, sehingga konsentrasi grafena oksida dapat dikontrol melalui penyesuaian waktu laser selama 10 menit untuk film. Kemudian karakterisasi. Pada proses karakterisasi sinar X atau XRD, model difraktometer digunakan untuk menyelidiki komposisi fase dari serat nano yang disintesis. Fasam untuk analisis morfologi permukaan. Selanjutnya, kontak statis diukur melalui tetesan air. Analisis termografimetri dilakukan melalui laju aliran udara dan laju pemanasan. FTIR diganti dengan spektrofotometer FTIR dalam kisaran gelombang 4000 sampai 400 cm. Viabilitas sel diukur untuk mengetahui keunggulan serat mikro. Viabilitas sel dapat dinyatakan sebagai persentase sel yang layak terhadap jumlah sel total yang dapat dihitung dengan persamaan kelangsungan hidup sama dengan rata-rata kepadatan optik sampel uji dibagi kerapatan optik rata-rata dari kontrol. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dalam hal ini mencakup analisis XRD, FTIR, morfologi, stabilitas termal, sudut kontak, sifat listrik, dan viabilitas sel. Analisis XRD. Pada analisis XRD ini menunjukkan pola dari XRD dari berbagai nanokomposit grafena oksida, PVC dan PVDF dalam fase tunggal, biner dan juga terner untuk membedakan puncak kristal grafena oksida pada permukaan film. Kemudian adalah analisis FTIR.
Pada PVDF, panjang peregangan pita adalah 872 dan 1077 cm. Deformasi dan ikatan vibrasi peregangan diperoleh 1178 dan 1402 cm. Pada ikatan CH rocking, transweighting CH, dan peregangan CCL diperoleh panjang pita 2910 sampai 2860, 1250, 956, dan 830 cm. Kelompok oksoanion permukaan grafena oksida diperoleh 1724. Ikatan OH diperoleh 3400 dan 1392 cm. Struktur grafena oksida yang terdapat vibrasi CO dan CO2 diperoleh panjang pita 1731 dan 1250 cm. Pita lemah pada peregangan OH di semua komposisi diperoleh panjang pita sebanyak 3370 cm. Lanjut ke bagian stabilitas termal. Nah, pada stabilitas termal ini analisis dilakukan dengan termografimetri melalui 3 tahapan. Nah, pada tahap yang pertama itu suhunya 200 derajat Celcius yang stabil, terjadi penurunan berat melebihi 3,2% pada PVC murni. Nah, pada tahap kedua itu menggunakan suhu 200 derajat Celcius sampai 490 derajat Celcius dengan penurunan eksponensial 93,4%. Nah, sedangkan pada tahapan yang ketiga, suhunya harus di atas 490 derajat Celcius dengan degradasi total. Oke, itu gambarnya bisa dilihat di PPT. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sudut kontak. Nah, pada sudut kontak ini, PVC memiliki sudut kontak yang tinggi dan mengalami penurunan 90,2 atau setara dengan 3,4%. Lalu pada PVDF 71,2 atau 4,5% yang bersifat hidrofobik. Nah, pada kombinasi PVC dan PVDF memiliki nilai sedang. Di antara keduanya yang nilainya 75,9 atau setara dengan 3,6%. Pada saat GO digabungkan dengan campuran polimer mampu menginduksi hidrofilik karena GO hidrofiliknya tinggi sehingga memiliki nilai 65,4 atau setara dengan 2,5%. Nah, untuk keterangan gambarnya bisa dilihat di PPT samping kanan tersebut. Lanjut ke bagian viabilitas sel. Nah, pada viabilitas sel ini menjelaskan tentang kelangsungan hidup sel yang diselidiki melalui garis sel fibroblast dengan rasio viabilitas 78,4 setara dengan 2,2% untuk PVC murni menjadi 93,4 atau setara dengan 4,4% pada PVDF murni. Lalu ditingkatkan lagi pada polimer menjadi 89,3 setara dengan 3,9%. Nah, dan peningkatan secara signifikan pada penambahan GO ke dalam campuran PVC PVDF menjadi 95,3 setara dengan 3, maksudnya mohon maaf. Nah, dalam penambahan GO ke dalam campuran PVC PVDF menjadi 95,3 banding 4 banding 3,5. Peningkatan disebabkan biokompatibilitas tinggi dan NS melepas ionik GO. Di sana bisa dilihat juga gambarnya. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat kelistrikan. Nah, sifat listrik film menurun secara eksponensial pada PVC yaitu 4,2, lalu pada PVC PVDF 6,8 dan pada GO yang dicampurkan PVC PVDF sebesar 11,6. Sedangkan untuk frekuensinya meningkat 7,1 pada PVC dan meningkat 12,7 pada PVC PVDF dan 21,8 pada GO yang dicampurkan PVC PVDF.
Jika frekuensi rendah, terjadi polarisasi pada atom dan polarisasi muatan ruang. Jika frekuensi tinggi, terdapat pasangan pembawa muatan sehingga diperoleh konduktivitas film yang dicor. Sebagai rumus, itu rumusnya bisa dilihat dalam PPT ya. Oke, selanjutnya akan membahas tentang morfologi. Nah, di PPT itu sudah tertera gambarnya ya, bisa dilihat di sana. Nah, penjelasannya yaitu PVC murni yang dikonfigurasi sebagai butiran yang diaglomerasi dalam dimensi 0,2 sampai 0,6 μm. Nah, pada morfologi ini campuran polimer PVC atau PVDF membentuk porositas tinggi. Kekasaran permukaan film nanokomposit rata-rata meningkat dari 32,5 menjadi 39,6 nanometer. Nah, tinggi maksimum kekasaran meningkat dari 268,8 menjadi 394,6 nanometer. Tinggi RT-nya sebanding dengan kedalaman lembah kekasaran maksimum atau RV. Nilai Skewness bernilai positif, sedangkan pengontrolan aditif sangat penting dalam manipulasi topografi. Itu bisa dilihat lagi gambarnya agar kalian lebih memahaminya. Dan terakhir pada bagian kesimpulan. Nah, kesimpulannya dari keseluruhan progres yang telah kami buat, yaitu penelitian tersebut dilakukan dengan teknik ablasi laser pada campuran PVC PVDF yang dicampur nanopartikel GO. Nah, hasil XRD semakin stabil, analisis FTIR semakin tinggi, pita perenggangan pada permukaan GO yang mengacu pada ikatan OH, vibrasi CO dan COC. Analisis morfologi semakin meningkat, butiran aglomerasinya dan permukaan filmnya juga meningkat. Analisis termografimetri menurun dan permeavitas elektrik menurun secara eksponensial. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.